Hello Knowledge Buddy, selamat datang kembali di Biru Laut, channel yang akan membahas ilmu pengetahuan sedalam laut. Video kali ini akan memberikan info perihal saham murah namun memiliki kinerja yang tidak murahan. Dan seperti biasa, yang pertama, video ini hanya berbagi info perihal emiten, bukan ajakan jual beli, dan keputusan investasi ada di pilihan masing-masing investor. Yang pertama ada PT Arwana Citra Mulia Tbk dengan kode ARNA, berdiri sejak tahun 1995, yang berarti perusahaan ini telah melewati banyak periode krisis ekonomi global. Sehingga Sobat Buddy bisa menyimpulkan perusahaan ini telah matang dalam dunia bisnis. Segmen usahanya sendiri penjualan produk dan peralatan bangunan. Selanjutnya, PT Arwana Citra Mulia Tbk juga memiliki laporan keuangan yang sangat baik. Tercatat total pendapatan dan laba bersih perusahaan konsisten meningkat selama 7 tahun terakhir. Disusul earning per share yang juga meningkat setiap tahunnya, tercatat pada tahun 2021 berada pada angka 64,14. Di sisi lain, return on equity dan return on asset juga konsisten meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, return on equity tercatat sebesar 30,41%. dan return on asset sebesar 20,99%. Dan menjadi catatan, nominal tersebut terbilang sangat besar untuk sebuah saham. Dan yang terpenting, perusahaan ini rutin membagikan dividen setiap tahunnya dengan nominal yang juga terus meningkat. Selanjutnya, seperti biasa, untuk analisa harga wajar saya akan menggunakan metode DCF dan rasio analisis. Dan untuk Sobat Buddy yang ingin melakukan analisa harga wajar otomatis, bisa menonton video web analisa harga wajar yang linknya saya sisipkan pada deskripsi video ini. Pertama, mari kita lihat menggunakan metode DCF. Dan didapatkan DCF unlevered sebesar Rp818 dan DCF levered sebesar Rp1.049. Khusus emiten ini cocok menggunakan kedua metode ini. Sehingga Sobat Buddy perlu untuk menambah metode lain. Pada video ini saya akan menambahkan rasio analisis. Dan per video ini dibuat price to book value dan price earning ratio masing-masing 3,79 dan 12,47. Sehingga harga wajar dengan metode rasio analisis berada pada kisaran level 950. Dan saya berasumsi harga wajar dari ARNA berada pada level 950 hingga Rp1.000. Untuk Sobat Buddy yang mendapatkan hasil lain dari metode berbeda, bisa komen di bawah untuk menjadi referensi bersama. Dan tambahan, emiten ini salah satu perusahaan yang tidak memiliki hutang jangka panjang. Emiten selanjutnya ada PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk dengan kode LSIP. Berdiri sejak 1906 dengan sektor usaha consumer defensif dengan segmen usaha penjualan produk pertanian. Sayangnya, kekurangan dari emiten ini adalah laporan keuangan yang sangat fluktuatif. Namun selama 3 tahun terakhir, laba bersih dan earning per share dari LSIP mengalami peningkatan yang cukup konsisten. Tercatat earning per share tahun 2021 mencapai 145,28. Dan yang lebih menarik adalah jumlah aset yang konsisten meningkat setiap tahunnya yang diiringi hutang jangka panjang yang menurun selama 2 tahun terakhir. Selanjutnya, return on equity pada tahun ini adalah nominal tertinggi selama 6 tahun terakhir. Dan yang terpenting adalah LSIP rutin membagikan dividen sejak 2006 hingga tahun ini. Sebagai catatan untuk Sobat Buddy, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang berpihak kepada investornya. Dibuktikan dengan seberapa sering perusahaan tersebut memberikan dividen. Di sisi lain, per video ini dibuat, perusahaan ini tidak memiliki hutang jangka panjang. Sehingga perusahaan ini sangat aman untuk investasi jangka panjang, terlebih perusahaan ini telah berdiri selama 1 abad. Selanjutnya, untuk harga wajarnya dengan menggunakan metode DCF, LSIP lebih cocok menggunakan DCF unlevered dengan nominal Rp1.342. Dan per video ini dibuat price to book value dari LSIP sebesar 0,79 dan price earning ratio sebesar 8,16. Sehingga harga wajar dari rasio analisis sebesar 1.300. Baik DCF unlevered maupun rasio analisis memiliki harga wajar kisaran level 1.300-an. Yang berarti LSIP sedang dalam kondisi under value. Dan terakhir, jangan jadikan video ini acuan untuk membeli saham, lakukan analisa lebih dalam sedalam biru laut.
Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya yang akan dibahas sedalam biru laut.